Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Sidang jemaah Jumat rahimakumullah, jika takwa selalu ada dalam hati, kemanapun kaki melangkah, semua akan baik-baik saja, karena keberkahan Allah akan selalu mengiringi. Cinta kita kepada Rasulullah, tentu kita selalu ingin bersama Rasulullah. Kita kirimkan salawat kepadanya sebagai bukti rasa rindu kita kepadanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sidang jemaah Jumat rahimakumullah, pada khutbah kali ini izinkan kami menyampaikan khutbah yang berjudul Orang yang menjual anak akan jadi musuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jemaah Jumat rahimakumullah, Islam mengutuk perdagangan anak. Perdagangan anak termasuk perbuatan yang merusak di muka bumi. Pasalnya, manusia sebagai makhluk yang dimuliakan dijadikan barang atau komoditas yang diperjualbelikan. Secara fikih, perdagangan anak mutlak haram dan akadnya batal, tidak sah. Tidak diperbolehkan memperjualbelikan manusia, manusia merdeka, dan barang yang dia bukan pemiliknya, seperti apa yang diperbolehkan sebelum diperbolehkan dan dimiliki. Dan kami tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat ulama tentang masalah itu. Ibnu Qudimah Al-Mughni jilid 5. Terkait perdagangan anak, Syekh Said Abdurrahman bin Muhammad bin Husain bin Umar Al-Mashhur dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 243 dijelaskan bahwa haram hukumnya menjual anak laki-laki atau perempuan, sekalipun dengan alasan keterbatasan ekonomi. Pasalnya, anak adalah manusia merdeka yang haram untuk diperjualbelikan. Tidak diperbolehkan memperjualbelikan anak-anak karena kebutuhan akan nafkah mereka. Karena haram hukumnya memperjualbelikan manusia merdeka. Jika ayah atau orang lain menjualnya, maka harga mereka terkait dengan kewajiban penjual. Dan pembeli mereka tidak memiliki hak atas mereka. Dan nafkah mereka di Baitul Mal. Lebih dari itu, dalam Islam, menjual manusia sebagai budak atau memperlakukan manusia sebagai objek perdagangan adalah dilarang secara tegas. Nabi Muhammad SAW mengajarkan keadilan, penghormatan, dan kesetaraan di antara semua manusia. Beliau menyatakan dengan jelas
bahwa semua manusia dilahirkan dengan hak-hak yang sama dan tidak boleh diperlakukan sebagai barang dagangan. Salah satu hadis yang menggambarkan larangan menjual manusia adalah Bismillahirrahmanirrahim. Salah satu ana khosmuhum yaumal qiyamati rajulun a'tabi summa ghadaro wa rajulun ba'a hurran wa akala samanahu wa rajulus ta'jaro ajiran pastaufa minhu walam yu'tihi ajroh. Ada 3 jenis orang yang aku menjadi musuh mereka pada hari kiamat, kata Rasulullah. Seseorang yang bersumpah atas namaku lalu mengingkarinya. Seseorang yang menjual orang yang telah merdeka lalu memakan hasil penjualannya, harganya. Dan seseorang yang mempekerjakan pekerja, kemudian pekerja itu menyelesaikan pekerjaannya namun tidak memberi upahnya. Hadis riwayat Bukhari. Berdasarkan itu, dalam konteks zaman modern, praktek perdagangan anak telah dinyatakan sebagai pelanggaran hak asasi manusia oleh komunitas internasional. Islam sebagai agama universal juga menantang praktek perbudakan modern ini dalam semua bentuknya. Muslim dianjurkan untuk mematuhi hukum internasional yang melarang perbudakan dan memperjuangkan keadilan serta perlindungan hak asasi manusia. Jadi secara tegas dapat dikatakan bahwa Islam melarang memperjualbelikan manusia atau praktek perbudakan. Islam mendorong penghargaan terhadap martabat manusia, kesetaraan dan keadilan bagi semua individu tanpa memandang ras, suku atau status sosial. Sadisnya lagi marak pergaulan bebas, melahirkan anak di luar pernikahan. Setelah bayi lahir dijual. Harimau saja ganas. Tidak sudi binatang lain melukai anaknya. Singa saja beringas, tidak boleh diganggu anaknya. Nah, ini manusia. Kok tega menjual anak kandung sendiri? Di mana letak hati nuranimu, Bu? Dengan alasan takut miskin, Allah jamin rezeki apapun yang bernapas di muka bumi ini. Dijual anaknya, dimakan uangnya sama ibunya. Apa tidak lebih ganas daripada harimau? Apa tidak lebih beringas daripada singa? Makan dari hasil penjualan anak sendiri. Itu batil namanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan antaradim minkum wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan. Berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Quran Surah An-Nisa. Demikianlah khutbah yang dapat saya sampaikan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa zikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim wa aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim.